Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita, sekalipun ibadah kita laksanakan di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi kecintaan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami berseru kepadamu ya Tuhan. Kami menaikkan doa sembah syukur kami kepadamu karena segala berkat rahmat anugerahmu yang kau limpahkan bagi kami senantiasa, sehingga kami bisa bersuka cita, bisa menikmati segala berkat yang kau curahkan kepada kami selama 1 minggu. Dan pada saat ini kami kembali beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, bahkan akan mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan mengerti kebenaran firman-Mu. Dan biarlah tempat ini senantiasa dikuduskan, disucikan, ditahirkan, supaya kami merasakan suasana sukacita surga, damai dan sejahtera ada di tengah-tengah kami saat ini. Urapi kami Roh Kudus, dan buka hati kami, supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus senantiasa mengurapi kita, sehingga kita bisa semakin mengerti akan kehendak Tuhan, bahkan semakin memahami rancangan Tuhan di akhir zaman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui renungan ini kita akan mengerti rencana Tuhan yang sempurna atas kita sebagai orang-orang pilihan, dan juga atas langit dan bumi ini. Kita akan melihat perkara-perkara yang akan terjadi atas langit dan bumi kita ini sesuai dengan nubuatan yang telah tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, pada pagi hari ini ya, kita saat ini sudah berada di penghujung zaman. Nah, maka segala peristiwa yang sedang melanda jagat kita ini sudah dinubuatkan oleh para nabi dan para rasul, bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri, seperti yang tertuang di dalam Alkitab kita. Nah, Alkitab kita itu merupakan nubuatan besar yang akan digenapi di akhir zaman ini. Dan terlebih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang akhir zaman, maka hal itu akan segera terjadi. Nah, saudara, tema kita pada renungan kali ini adalah memahami Kronos dan Kairos, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Secara spesifik, pada hari ini kita akan melihat berdasarkan Injil Sinoptis atau Injil Matius, Markus, Lukas. Dan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan korelasikan dengan kitab Wahyu dan juga kitab Daniel. Nah, kita melihat apa arti kata Kronos dan Kairos. Kronos itu dalam bahasa Yunani ya, artinya times atau time, either long or short, atau zaman atau waktu yang lama atau pendek. Sedangkan Kairos itu artinya seasons atau musim, ya, waktu atau masa atau keadaan zaman atau hal-hal dan peristiwa waktu. Nah, jadi secara sederhananya Kronos dan Kairos itu adalah masa dan waktu. Mengapa harus memahami tentang masa dan waktu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita sudah berada di penghujung zaman, maka semua yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus akan terlaksana di akhir zaman ini. Ya, bagaimana bisa memahami tentang segala peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman? Maka kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Memahami masa dan waktu membuat kita menjadi bijaksana. Ya, membuat kita menjadi bijaksana.
Seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara, di ayat ini menunjukkan bahwa kita harus menghitung hari-hari hidup kita ini, ya, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat 10, ya, kalau kita membaca perikopnya itu tentang 5 darah yang bodoh dan 5 darah yang bijaksana. Nah, secara khusus ayat 10 itu, ya, berbicara tentang 5 darah yang bijaksana yang sudah siap menyongsong mempelai pria surga. Jadi menjadi bijaksana itu ibarat 5 darah yang bijaksana yang sudah siap sedia masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Nah, saudara, kita harus menjadi orang yang bijaksana. Maka untuk menjadi bijaksana, kita harus memahami tentang masa dan waktu. Daniel pasal 12 ayat 3 mengatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Nah, di sini dikatakan bahwa orang bijaksana itu akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dia menuntun banyak orang, ya, ke dalam kebenaran seperti bintang-bintang. Nah, seperti bintang-bintang. Yang dimaksud seperti bintang-bintang di sini, kalau kita melihat Injil Matius, ya, ketika Tuhan Yesus lahir di kandang Bethlehem, maka yang menuntun orang Majus dari timur sampai bertemu dengan bayi Kristus adalah bintang di langit. Nah, kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 20, ya, Tuhan Yesus berkata, ada 7 bintang di dalam genggaman tangan Tuhan Yesus Kristus. Ini berbicara tentang pemimpin gereja akhir zaman. Ibaratnya bintang yang ada di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Hamba-hamba Tuhan yang akan menuntun umat Allah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kesempurnaan sebagai Raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria surga. Tugas pemimpin akhir zaman, tugas hamba Tuhan seperti bintang di tangan kanan Allah itu menuntun umat Tuhan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kesempurnaan. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, sebagai mempelai pria surga, dan gereja atau jemaat adalah tubuhnya atau sebagai mempelai wanita Tuhan. Maka kita sebagai orang-orang pilihan Allah harus menjadi orang yang bijaksana supaya bisa bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan kita dikatakan sebagai bintang-bintang yang menuntun orang kepada kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tugas hamba Tuhan, ya, yang ada di dalam genggaman tangan Allah, dia akan menuntun umat Allah mencintai Tuhan Yesus Kristus dengan sepenuh hati. Bukan mencintai isi dunia, bukan mencintai kenikmatan dunia ini, tetapi untuk mencintai Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus semakin memahami akan kebenaran firman Tuhan supaya kita ini dituntun kepada kesempurnaan, memperoleh keselamatan yang sempurna, menjadi mempelai wanita Tuhan, menjadi kekasihnya Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat saudara, di dalam Matius pasal 24 sampai pasal 25, kalau kita melihat perikop ini berbicara tentang khotbah akhir zaman. Khotbah akhir zaman. Nah, pada Matius pasal 24 sampai 25, khotbah tentang akhir zaman ini disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, pernyataan Tuhan Yesus Kristus tentang masa dan waktu kedatangannya tertulis dalam Matius pasal 24, Lukas pasal 21, dan Markus pasal 13. Inilah merupakan nubuatan besar yang harus diperhatikan. Ya, sekali lagi ini nubuatan besar yang harus kita perhatikan akhir zaman ini. Sistematika masa
dan waktu kedatangan Tuhan yang kedua sesuai dengan Injil Matius, Markus, dan Lukas ini terdiri dari 4 bagian, bahkan ditambah 1 bagian menjadi 5 bagian. Ya, yang pertama, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 24 ayat 1 dan 2, itu berbicara tentang runtuhnya bait Allah. Jadi bait Allah akan diruntuhkan. Dan ini sudah terjadi pada tahun 70 Masehi. Yaitu bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo dan direnovasi oleh Herodes dan dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Ya, sesuai dengan nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 1 dan 2. Itu sudah terjadi. Ya, seperti yang ditulis dalam Markus pasal 13 ayat 1 dan 2 dan Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 6. Itu yang pertama. Yang kedua, permulaan penderitaan. Tertulis dalam ayat 3 sampai ayat 14. Permulaan penderitaan. Nah, dilanjutkan dengan yang ketiga, yaitu siksaan yang berat. Seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai yang ke-28. Siksaan yang berat. Kalau bahasa kitab Wahyunya adalah masa antikris. Ya. Dan yang keempat adalah kedatangan Tuhan yang kedua. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 29 sampai yang ke-36. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, yaitu penghakiman yang terakhir. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46. Kalau kita melihat skema kitab Wahyu itu nanti berbicara tentang pengadilan arasi putih. Itu pengadilan yang terakhir. Untuk menetapkan orang-orang yang akan dilempar ke dalam neraka dan diberikan hukuman setimpal dengan perbuatannya. Sedangkan orang-orang kudus masuk di dalam kerajaan surga yang kekal. Ya, di langit baru dan bumi baru dan mempelai di Yerusalem baru. Nah, hal ini sangat sistematis dan sesuai dengan nubuatan kitab Daniel dan juga kitab Wahyu. Jadi saudara, apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang khotbah akhir zaman itu sangat sistematis. Ya, urutan-urutannya, masa dan kronosnya, ya, kairos dan kronosnya, kronos dan kairosnya. Ya, sangat sistematis urutan-urutannya. Pertama, bait Allah diruntuhkan. Kedua, ada permulaan penderitaan. Ketiga, siksaan yang berat. Baru yang keempat adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, baru nanti yang kelima adalah penghakiman yang terakhir. Ini menurut Injil Matius, Markus, dan Lukas. Nanti bagaimana dengan kitab Wahyu? Sama saudara, sangat erat dan sangat cocok. Karena ada korelasi, ya, dan juga seperti nubuatan kitab Daniel. Nanti kita akan membahas itu nanti pada pertemuan berikutnya. Nah, kalau kita melihat secara khusus, ya, tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan, ya, kita lihat tentang permulaan penderitaan, sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 24 ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Maka kalau kita rangkum, ya, ada 9, yaitu munculnya penyesat-penyesat. Yang kedua, munculnya Mesias-Mesias palsu. Yang ketiga, terdengar deru perang. Yang keempat, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Yang kelima, kelaparan. Yang keenam, penyakit sampar atau pestilen, dan disebut sebagai penyakit menular. Kalau sekarang ini seperti penyakit virus corona ini. Yang ketujuh adalah gempa bumi. Yang kedelapan ada hal-hal yang mengejutkan. Ini ada hal-hal yang mengejutkan. Sedangkan yang kesembilan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah saudara, ini yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai peristiwa yang terjadi pada permulaan penderitaan. Kalau dalam bahasa kitab Wahyu, dalam skema kitab Wahyu, permulaan penderitaan ini masuk di dalam bagian 3,5 tahun masa praaniaya. 3,5 tahun masa praaniaya.
Itu merupakan kegenapan kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal yang ke-12. Nah, nanti kita akan membahas itu secara khusus. Nah, tapi ini yang kita lihat saat ini adalah penjelasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus yang tertulis dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Nah, saudara, dari antara peristiwa yang terjadi ya di permulaan penderitaan ini, kita lihat ada kelaparan, ada penyakit sampar atau pestilens, dan juga ada hal-hal yang mengejutkan. Kalau berbicara tentang perang, itu sudah terbiasa. Kalau kita melihat bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, walaupun secara terang-terangan sekarang ini belum tampak, tetapi itu nanti pasti akan terjadi. Ya, kalau berbicara tentang penyesat-penyesat, ya sudah banyak terjadi penyesat-penyesat. Ya, karena itu memang pekerjaannya iblis. Dan juga tentang Mesias-Mesias palsu, ya, nabi-nabi palsu itu pasti akan muncul, jelas. Tentang gempa bumi, sudah terbiasa kita merasakan gempa bumi, ya. Tetapi yang jarang kita melihat ini adalah penyakit sampar yang disertai dengan kelaparan. Dan apa yang sedang kita alami saat ini, apa yang sedang terjadi atas jagat ini adalah penyakit sampar, yaitu penyakit corona, ya, yang sudah banyak menelan korban jiwa. Dan teman atau sahabat dari penyakit sampar ini adalah kelaparan. Saudara, mungkin saudara mengerti bagaimana kondisi dunia saat ini, ya, bagaimana kondisi manusia saat ini. Sudah mulai banyak merasakan kelaparan. Di mana-mana sudah terjadi kelaparan. Karena kenapa, saudara? Karena virus corona ini atau penyakit sampar. Banyak perusahaan tutup, banyak karyawan yang di PHK, banyak kantor-kantor juga yang libur, banyak hotel-hotel yang libur, banyak juga perguruan tinggi yang libur, banyak sekolah-sekolah yang libur, hampir semua sekolah libur saat ini, khususnya di Indonesia. Nah, saudara, membuat orang menjadi sulit untuk mendapatkan kebutuhan hidup, membuat orang menjadi tidak punya penghasilan, sehingga terjadi kelaparan hanya karena penyakit virus corona, yaitu penyakit sampar dalam bahasa Alkitab kita. Nah, saudara, selain daripada kelaparan dan penyakit sampar, maka ke depan ini kita akan melihat juga nanti hal-hal yang mengejutkan. Apa itu hal-hal yang mengejutkan? Itu suatu peristiwa yang dahsyat, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, yang tidak pernah kita alami, yang tidak pernah terpikirkan oleh para ilmuwan, akan terjadi. Ini sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa itu akan terjadi. Maka saudara-saudara, karena hal itu sudah kita pahami, sehingga ketika peristiwa itu nanti betul terjadi, maka kita tidak kaget. Kita tidak kaget karena kita sudah tahu bahwa memang itu harus terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, terkait dengan penyakit sampar atau penyakit menular, maka tanda-tanda kedatangan Tuhan, ya, merupakan salah satunya adalah penyakit sampar, seperti yang tertulis juga di dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 4 sampai yang ke-5. Saya bacakan, ya, Habakuk pasal 3 ayat 4 sampai 5. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Ini berbicara tentang kehadiran Tuhan. Tuhan itu hadir dalam wujud cahaya. Dia bersinar seperti cahaya, ya. Disitulah terselubung kekuatannya dari cahaya itu. Nah, mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Artinya mendahului, sebelum kedatangan Tuhan itu, maka didahului terlebih dahulu oleh penyakit sampar atau penyakit menular. Dan mengikutinya adalah demam. Nah, ini yang sedang terjadi saat ini. Penyakit menular itu, ya, selalu disertai dengan demam dan kelaparan. Nah, ayat 5 dia katakan, ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba.
merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Nah, saudara, ini berbicara tentang kehadiran Tuhan. Al-Habakuk pasal 3 ayat 4 sampai 6. Ini pasal 3 ayat 4 sampai yang ke-6. Jadi saudara, dari ayat ini kita tarik kesimpulannya bahwa mendahului kedatangan Tuhan itu ada penyakit sampar dan selalu disertai dengan demam. Nah, saudara, ya, apa yang menjadi tujuan kita memahami Kronos dan Kairos ini? Apa yang menjadi tujuan kita memahami Kronos dan Kairos ini? Yang pertama, ya, supaya kita menjadi bijaksana menghadapi segala situasi yang terjadi. Supaya kita menjadi bijaksana menghadapi segala situasi yang terjadi. Karena ketika kita memahami tentang Kronos dan Kairos, di situ Tuhan telah menyatakan segala peristiwa yang akan terjadi atas bumi ini, atas jagat kita ini, atas umat manusia. Maka kita orang yang sudah memahami itu harus menjadi bijaksana. Artinya apa, saudara? Supaya kita bisa bersikap, bertindak, berbuat dan berpikir dengan bijaksana. Sehingga kita tidak hidup seperti orang-orang yang tidak memahami apa-apa. Kita tidak hidup seperti orang-orang di luar sana yang tidak mengerti tentang rencana Tuhan. Mereka dilanda ketakutan, mereka dilanda kekhawatiran, mereka dilanda kegelisahan, mereka dilanda kebingungan. Bahkan di dalam bahasa kitab Wahyu, mereka mati karena ketakutan. Mereka mati karena ketakutan. Tetapi kita tidak demikian. Kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Ya, bijaksana. Tetap tenang, tetap santai, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap bersukacita. Karena memang hidup kita ini selama berada di dunia ini, bahkan menyongsong kedatangan Tuhan ini, akan melewati segala peristiwa-peristiwa yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab kita itu. Yang kedua, supaya kita bisa berawas-awas dan waspada. Seperti pesan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24 itu. Berawas-awaslah, supaya kamu jangan disesatkan oleh orang. Jadi supaya kita berawas-awas dan waspada. Jangan sampai peristiwa-peristiwa yang sedang melanda jagat kita ini membuat kita disesatkan oleh orang lain, ya, membuat kita dibingungkan oleh orang lain sehingga hilang iman kita, hilang pengharapan kita, hilang kasih kita kepada Tuhan. Itu akibat kalau kita tidak berawas-awas dan tidak waspada. Dan menghadapi virus corona saat ini, kita juga harus berawas-awas dan waspada. Ya, mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, perlindungan kita, tetapi kita juga harus bijaksana, harus berawas-awas dan waspada. Yang ketiga adalah supaya kita tidak khawatir, tidak takut dan tidak gelisah menghadapi segala peristiwa yang akan melanda jagat kita ini. Yang keempat adalah supaya kita ini bisa memanage segala sesuatu secara tepat. Memanage hidup kita, memanage rumah tangga kita, memanage ekonomi kita, memanage keuangan kita secara lahiriah, memanage semua kebutuhan hidup kita secara tepat dan benar, sehingga kita bisa bertahan hidup. Secara spiritual, memanage ibadah kita, memanage doa kita, memanage sembah kita kepada Tuhan. Kita harus bisa mengatur waktu. Di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit ini, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Harus memanage segala sesuatu supaya anggota rumah tangga kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, karena kita memahami tentang Kronos dan Kairos, maka kita akan semakin bijaksana di dalam menjalani hari hidup kita ini. Kita harus tahu bahwa tujuan hidup kita adalah masuk dalam kerajaan surga, terlebih menjadi mempelai wanita Tuhan, menempati kota Yerusalem baru. Ya, seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 21. Nah, jadi saudara-saudara, ya,
Itulah menjadi tujuan kita memahami Kronos dan Kairos. Apa yang sudah kita baca tadi tentang permulaan penderitaan, itu ada 9 poin. Nah, bagaimana dengan urutan berikutnya, yaitu siksaan yang berat? Itu nanti kita akan pelajari pada sesi-sesi berikutnya. Tetapi apa yang sudah tertulis di dalam kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas itu sudah menjadi sebuah sistematika tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, saudara, sekali lagi saya ingatkan bahwa nanti kita akan memperdalam lagi, kita korelasikan dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu, kitab yang terakhir. Dan juga kitab Daniel. Karena memang Daniel ini menubuatkan juga tentang akhir zaman. Sangat erat hubungannya seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengutip ayat yang telah dinubuatkan oleh Nabi Daniel, seperti yang tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 15. Ya, kalau kita membaca ayat itu, Tuhan Yesus berkata, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di bait Allah, maka para pembaca hendaklah memperhatikan apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Itu tertulis di dalam Matius pasal 24 ayat 15. Dan yang menyampaikan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi nanti kita akan membahas juga di dalam versi kitab Daniel dan juga kitab Wahyu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Hari Tuhan datang seperti pencuri bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan. Ya, hari Tuhan datang seperti pencuri bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan yang dimaksud di sini adalah mereka adalah orang-orang yang tidak memahami apa-apa. Mereka orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, tidak mengerti tentang zaman ini, karena mereka hidup dalam kegelapan. Namanya hidup dalam kegelapan kan tidak tampak, gelap gulita, tidak kelihatan apa-apa. Nah, Tuhan Yesus itu datang seperti pencuri itu hanya bagi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Kita baca ayat ini. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan bersalin yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Nah, kondisi orang-orang yang tidak memahami tentang Kronos dan Kairos, ya, ibaratnya mereka orang-orang yang selalu berkata damai, aman, tentram, tidak ada apa-apa. Yang penting kita happy, yang penting kita menimbun harta, yang penting kita memiliki segala sesuatunya, yang penting kita terpuaskan dalam hidup ini. Tetapi mereka tidak mengerti apa-apa. Maka Tuhan akan datang bagi mereka seperti pencuri. Tidak ada yang tahu. Itulah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak mengerti tentang tanda-tanda zaman. Mereka tidak memahami tentang masa dan Kairos. Mereka tidak memahami tentang masa dan waktu. Mereka tidak memahami tentang Kronos dan Kairos. Sehingga mereka nanti akan ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Bagaimana seorang ibu yang bersalin? Kan tidak bisa diprediksi jam berapa dia harus bersalin. Tetapi itu harus terjadi. Saudara-saudara, khususnya ibu-ibu, pasti sudah merasakan bagaimana sakitnya bersalin itu, sakitnya melahirkan itu. Kalau saya sih memang belum pernah merasakan. Belum pernah merasakan. Tetapi ibu-ibu pasti merasakan bagaimana sakitnya bersalin. Demikian juga orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, yang tidak memahami tentang Kronos dan Kairos, ya, maka malapetaka akan menimpa mereka dengan pasti.
dan tidak bisa dihindarkan. Seperti seorang ibu yang bersalin tidak bisa dihindarkan. Pasti dia harus mengalami masa bersalin itu. Kecuali kalau sekarang ini dengan teknologi, seorang ibu bersalin itu disesar. Disesar sehingga sebelum disesar dia dibius sehingga tidak bisa merasakan apa-apa. Itu berbeda kasusnya. Karena kecanggihan teknologi sekarang itu, kalau zaman dulu ketika Rasul Paulus berbicara ini kepada jemaat Tesalonika, kan belum ada istilah sesar, tetapi masih alamiah, mungkin melalui seorang tukang pijit atau bidan pada masa itu, ya seorang ibu hamil bisa bersalin karena pelayanan bidan atau tukang pijit lah kalau di bahasa kita sekarang. Nah, tetapi zaman sekarang ini karena ya kemajuan teknologi, ya kalau seorang ibu tidak bisa melahirkan secara normal, maka dia akan disesar. Sehingga melalui sesar itu ibu itu tidak bisa merasakan apa-apa karena dia harus dibius terlebih dahulu. Ketika sudah dibius, maka ketika perutnya itu dibelah pun tidak terasa apa-apa. Akhirnya tidak merasakan proses bersalin, tapi itu dalam kasus ya bersalin dengan cara disesar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kita tidak hidup dalam kegelapan karena kita adalah anak-anak terang. Orang yang mengaku dirinya anak-anak terang, maka dia tidak hidup di dalam kegelapan. Akibatnya apa? Kita baca ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ya. Karena kita tidak hidup di dalam kegelapan, maka hari Tuhan itu ya tidak datang kepada kita secara tiba-tiba seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Amin, saudara. Saudara yakin bahwa saudara juga anak-anak siang, anak-anak terang? Maka hari Tuhan itu tidak datang seperti pencuri bagi kita. Sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak siang. Kenapa demikian? Namanya terang itu kelihatan, tampak, terungkap, jelas, tidak ada yang tersembunyi. Namanya anak-anak siang itu dengan diterangi dengan cahaya matahari, maka semuanya kelihatan. Apapun yang ada di bumi ini kita bisa lihat secara jelas, kecuali virus-virus yang sangat kecil. Seperti sekarang itu virus corona ya tidak bisa dilihat dengan mata kita ini, harus dengan alat teknologi. Tetapi segala hal yang bersifat material yang ada di bumi ini tampak, kelihatan. Kenapa? Karena pada siang hari. Demikian juga saudara, kalau kita ini menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak siang, maka kita bisa memahami tentang masa dan waktu, tentang Kronos dan Kairos. Maka tentang hari Tuhan itu tidak akan datang kepada kita seperti pencuri. Kenapa? Karena kita sudah mempersiapkan diri. Orang yang bisa memahami tentang Kronos dan Kairos, dia mempersiapkan dirinya sedemikian rupa, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dan firman Allah. Sehingga saudara-saudara, kita layak disebut sebagai 5 darah yang bijaksana, yang siap menyongsong mempelai pria surga kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kita tidak hidup di dalam kegelapan karena kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak siang. Karena itu kita berjaga-jaga dan sadar karena kita adalah orang-orang siang. Jadi orang-orang siang itu dia berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga dan sadar. Bukan pingsan, tetapi sadar. Sehingga ya segala peristiwa yang terjadi, dia sudah siap. Dia sudah siap menghadapinya dengan tenang, dengan percaya akan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur
tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, jadi saudara, ya, di dalam ayat ini ya sangat jelas, sebagai orang-orang terang, sebagai orang-orang siang, maka dia berbaju zirakan iman dan kasih. Artinya berpakaian iman dan kasih. Artinya perlindungan tubuhnya, perlindungan hidupnya itu berbicara tentang iman dan kasih. Kalau di dalam Wahyu pasal yang ke-12, ya, pakaian mempelai itu adalah matahari. Jubahnya itu adalah matahari, alas kakinya itu rembulan. Ya, berbicara tentang iman, kasih, dan pengharapan. Mahkotanya adalah 12 bintang. Itu berbicara tentang pengharapan. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, orang-orang siang, orang-orang terang itu berbaju zirakan iman, kasih, dan berketopongkan pengharapan akan keselamatan. Menghadapi segala peristiwa, menghadapi segala masa-masa yang sukar di masa yang akan datang ini, kita tetap memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Kita semakin mencintai Tuhan sebagai kekasih kita, dan kita tetap memiliki pengharapan bahwa kita memiliki keselamatan yang sempurna, hidup sampai Tuhan datang yang kedua menjadi mempelai wanitanya. Amin, saudara. Nah, kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Ini yang harus digarisbawahi. Kita sebagai orang-orang terang, kita sebagai orang-orang siang, kita sebagai orang-orang yang berjaga-jaga dan sadar, maka kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan. Penyakit sampar, penyakit menular merupakan salah satu tulah yang melanda bumi ini. Ya, merupakan salah satu tulah yang melanda bumi ini. Dan masih banyak lagi nanti hal-hal yang mengejutkan yang akan terjadi atas jagat ini. Maka kita harus yakin, saudara, bahwa kita tidak ditetapkan untuk ditimpa oleh murka Allah, karena kita ditetapkan untuk memperoleh keselamatan. Ada amin, saudara? Sekali lagi, kita ditetapkan untuk memperoleh keselamatan, karena Tuhan Yesus Kristus telah rela mati di atas kayu salib bagi kita. Ayat yang ke-9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, ini hal yang luar biasa, saudara. Ya, di ayat yang ke-10 dia katakan, entah kita berjaga-jaga, entah kita sedang tidur, ya, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Artinya, ketika kita berjaga-jaga, ketika kita juga sedang tidur, Tuhan senantiasa beserta kita. Tuhan senantiasa melindungi kita. Dia mengutus para malaikatnya untuk melepaskan kita dari segala malapetaka yang menimpa jagat ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi jagat yang sedang digoncang-gancing oleh virus corona saat ini, tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tingkatkanlah kualitas pengharapanmu kepada Tuhan. Tingkatkanlah kualitas kasihmu kepada Tuhan. Karena hanya Dialah perlindungan kita. Dia yang berkuasa atas segalanya. Dia akan senantiasa beserta kita. Immanuel. Entah kita berjaga-jaga, entah kita sedang tidur, Immanuel. Dia selalu beserta kita. Ada amin, saudara? Nah, menghadapi situasi yang sulit, maka firman Tuhan berkata, berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan menjawab engkau. Dalam kesulitan hidup saat ini, saudara-saudara, khususnya di dalam perekonomian, dalam kebutuhan hidup sehari-hari, ini merupakan kesulitan yang berat bagi kita saat ini.
baik sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman, maupun orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sama-sama menghadapi masa yang sulit, kesulitan dalam perekonomian, kesulitan dalam kebutuhan hidup. Maka jaminan firman Tuhan kepada kita di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dari ayat ini saudara, ada dua pesan yang Nabi Yeremia sampaikan kepada kita. Ya, yang pertama, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Apa yang kita serukan kepada Tuhan? Memohon pertolongannya supaya seluruh kebutuhan kita terpenuhi. Kebutuhan makan minum kita terpenuhi. Kesulitan apapun yang kita alami saat ini, maka berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab engkau. Tuhan akan menjawab doamu itu dan memberikan apa yang kau perlukan. Tuhan punya banyak cara untuk mencukupi seluruh kebutuhan kita. Sama seperti Nabi Elia ketika dia menghadapi masa kelaparan besar 3,5 tahun. Terjadi masa kelaparan di Israel. Maka Nabi Elia tetap terpelihara. Bisa saja dipakai siapapun. Seperti pada masa itu, ya, Tuhan memakai Janda Sarfat untuk memelihara Nabi Elia dari masa kelaparan. Bahkan burung gagak sekalipun dipakai oleh Tuhan untuk menyediakan makan minum untuk Nabi Elia. Demikian juga kita saat ini saudara. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mencukupi kebutuhan kita. Tetapi ada tindakan, ada perbuatan iman kepada kita, yaitu berseru kepada Tuhan. Dan kita juga harus bekerja dengan tangan kita, menggunakan akal pikiran kita yang Tuhan berikan kepada kita. Selain Tuhan menjawab apa yang menjadi doa dan permohonan kita, maka ketika kita berseru kepada Tuhan, ya, Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Apa itu saudara? Hal-hal yang besar yang tidak terpahami itu berbicara tentang masa dan waktu, tentang kronos dan kairos, tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Tuhan akan singkapkan bagi kita orang-orang yang berseru-seru kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, maka di dalam hari-hari hidup kita, dalam menghadapi masa-masa yang sukar saat ini, berserulah kepada Tuhan lewat ibadahmu, lewat doa, lewat sembah yang kita lakukan masing-masing di rumah kita. Marilah kita senantiasa berseru-seru kepada Tuhan, baik itu siang dan malam. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Bukan hanya menjawab doa dan permohonan kita saja, tapi Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia yang tertutup berabad-abad, yaitu rahasia-rahasia tentang masa dan waktu kedatangan Tuhan yang kedua, supaya kita menjadi orang yang bijaksana dan siap menyongsong kedatangannya yang kedua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap bahwa renungan ini dapat membangkitkan gairah dan semangat kita semua, ya, dapat membangkitkan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan, sekalipun kita sekarang sedang berada di masa-masa yang sulit dan sukar. Tetapi bangunlah imanmu, bangun pengharapanmu dan kasihmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Kita akan menikmati perjamuan suci, ya, supaya menjadi sumber kekuatan baru bagi kita, dan tubuh dan darah Tuhan itu menjadi tanda darah di dalam tubuh kita, supaya kita senantiasa terpelihara di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, manfaatkan perjamuan suci. Saya mohon saudara-saudara mempersiapkan perjamuan suci di rumah masing-masing, dan kita akan masuk bersama-sama menikmati perjamuan kudus ini
mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang saudara lakukan, dan bersyukurlah kepada Tuhan. Bersukacita di dalam roh, karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur atas renungan yang Tuhan berikan kepada kami pada kesempatan ini. Biarlah firman-Mu hidup di dalam kami. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kami, supaya kami kuat di dalam menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit saat ini, dan menjadi kekuatan yang baru bagi kami di dalam melayani Tuhan, di dalam beribadah, dan di dalam berdoa dan menyembah Tuhan. Tolong Tuhan berkati kami seluruh umat-Mu. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, Kau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni pikiran, perasaan, perbuatan, tutur kata kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang diperkenan Tuhan. Menjadi orang-orang terang, menjadi orang-orang siang yang diberkati dan dipermuliakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati roti dan anggur yang ada di tangan kami menjadi tubuh dan darah Tuhan, yang menjadi sumber kehidupan dan keselamatan bagi kami. Mari saudara, kita angkat tubuh Tuhan tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Cawan Tuhan kita taruh di dada kita sebagai penghargaan kasih kita kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan Tuhan tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan, saudara. Sembah Dia, puji Dia, agungkan namanya. Tuhan telah mengampuni kita. Maka saya berdoa untuk saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa di bumi dan di surga. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Darah-Mu telah tercurah bagi kami, untuk keselamatan kami, untuk mengampuni segala dosa kami, untuk menebus kami dari dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami seluruh umat-Mu saat ini, seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing saat ini. Engkau hadir di tengah-tengah mereka sesuai dengan janji firman-Mu, dan Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Dalam kesulitan hidup mereka saat ini, hadirlah sebagai penolong bagi umat-Mu ya Tuhan. Cukupi seluruh kebutuhan umat-Mu ya Tuhan. Bukakanlah segala pintu-pintu berkat bagi mereka. Pintu berkat dari langit, dari bumi, dari samudra raya. Pintu-pintu berkat dari segala yang Tuhan sudah sediakan di alam raya ini. Kau memberkati umat-Mu, sehingga seluruh umat-Mu yang berseru-seru kepada-Mu tidak pernah kekurangan. Kau senantiasa hadir sebagai penolong dan pembela. Kau senantiasa hadir sebagai perlindungan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kau yang menyucikan hidup kami ini, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami seluruh umat-Mu. Kau memberkati kami. Biarlah kasih setia dari Allah Bapa, damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara.